Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera buat kita semua para pemirsa. Salam. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa ya, dan sepertinya tidak boleh dilewatkan. Karena di hadapan saya ini ada hadir tiga orang yang hebat-hebat. Ada beliau di samping kanan saya, ada Pak Ode. Beliau adalah pelatih ahli yang cukup mumpuni, bukan hanya pelatih ahli. Kemudian di depan saya ada dua ibu yang hebat juga. Mereka ini adalah kepala sekolah penggerak yang saya kira Bapak Ibu pemirsa semua tahu jejak-jejak mereka, dan oleh karena itulah yang menjadi alasan saya tidak ingin kehilangan momen ini. Saya ingin hadirkan mereka dalam podcast yang ini pertama kali, dan oleh karena itu ini satu momen yang sangat tidak boleh dilewatkan, karena di momen pertama ini langsung hadir para kepala sekolah hebat, mantan guru hebat. Di samping kanan saya juga ada pelatih ahli yang juga hebat, bukan hanya hebat dari sisi badannya tapi ilmunya yang dalam luar biasa. Oleh karena itu supaya tidak perpanjang waktu, saya persilakan Pak Ode untuk perkenalkan diri. Ya, terima kasih Pak Kepala Balai Guru Penggerak. Kebetulan kita hari ini datang ke tempat rumah besar guru Maluku yang menyelenggarakan program sekolah penggerak dan berbagai program-program penggerak lainnya, di antaranya sekolah penggerak. Kenalkan, saya Pak Udi Abdurrahman, panggilannya, sapaannya Pak Udi. Di program sekolah penggerak kita diberi amanah sebagai fasilitator sekolah penggerak atau pelatih ahli. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu pemirsa, ini kita hadir ini dalam rangka untuk berbagi praktik baik. Nah, karena mereka ini yang di depan ibu-ibu ini adalah kepala sekolah hebat yang telah terbukti memang dengan karya nyatanya, maka tidak ada salahnya kalau kemudian saya sebagai kepala BGP ya ingin memanfaatkan mereka, meminta bantuan mereka untuk berbagi tentang pengalaman mereka berkaitan dengan penyeluruhan sekolah penggerak kepada Bapak sekalian. Silakan saya untuk lebih jauh saya perkenalkan, persilakan Ibu yang ini ya, Ibu Fitri ya, perkenalkan diri singkat, silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam tabia. Terima kasih. Di sini saya hadir di sekolah penggerak, di Balai Guru Penggerak ya, yang punyanya guru penggerak nih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitria Jibran, SPD MPD. Saya kepala sekolah penggerak dari SD Negeri 70 Ambon. Terima kasih. Salam. Baik, langsung saja silakan Ibu yang di depan. Ini Baik, yang Pak. senyumnya ini, ya silakan Ibu perkenalkan diri. Mansur, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menyapa Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu kepala sekolah hebat, salam sehat dan sejahtera. Perkenalkan, saya Sri Lulu Agustiningsih, saya kepala SD Negeri 64 Ambon, Sekolah Penggerak Angkatan Pertama. Insya Allah saya akan berbagi praktek baik bersama yang ada di sini, Bapak Ibu. Baik, langsung saja Ibu, barangkali ini terkait dengan aktivitas Ibu selama menjadi sekolah penggerak. Apa yang bisa dibagikan ke sekolah-sekolah lain barangkali supaya bisa seperti Ibu juga? Oke, kalau berbicara apa yang harus dibagikan sebenarnya itu sangat banyak sekali ya, Pak ya. Tapi ada beberapa hal yang memang menjadi kebanggaan bagi saya. Ketika kemarin saya awal sekolah penggerak, saya pelajari bahwa memang sekolah penggerak itu harus mewujudkan SDM yang unggul. Nah, ketika kita berbicara SDM unggul, itu berawal dari kepala sekolah, berawal dari guru. Dan saya memaknai Merdeka Belajar ini bagaimana kepala sekolah, guru, dan siswa itu menguasai literasi dan numerasi. Karena memang nanti kita itu alat ukurnya untuk sekolah penggerak itu AMDK, dan di situ adalah kemampuan literasi dan numerasi. Sehingga saya mencoba mencari mitra, bagaimana menemukan mitra untuk kita membangun kompetensi literasi dan numerasi itu baik pada diri saya
sebagai kepala sekolah. Pengalaman Ibu ya. Ya. Ini kan ketika Ibu diberi tanggung jawab atau paling tidak bukan tanggung jawab, semacam ya tanggung jawab lah ya, menjadi kepala sekolah penggerak. Ya. Apa yang Ibu lihat di awal menjadi kepala sekolah penggerak di situ berkaitan dengan SDM. Iya. Dan kemudian berpikirnya sekarang misalkan dari titik mana sampai ke titik mana itu bagaimana cara Iya, itu yang awalnya saya lihat memang karena tujuan sekolah penggerak itu kan SDM unggul. SDM unggul. Ya, di bidang literasi dan numerasi itu tujuannya lah. Saya harus melihat tujuannya dulu, sekolah penggerak ini arahnya kemana. Ya, oke. Ya. Nah, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ya memang itu kuncinya, literasi dan numerasi. Oke. Nah, setelah itu saya menemukan mitra untuk menguatkan itu. Dia adalah Nyala Mesia yang sekarang orang berbondong-bondong bermitra dengan dia, tapi saya sudah melewati waktu dari 1 tahun yang lalu, sehingga kita membuat MOU, lalu memberi pelatihan untuk kami yang pada akhirnya hasilnya luar biasa. 1 orang guru saya lulus jadi guru motivator literasi Indonesia dari 5.000 orang, dia bisa lolos, dan anak-anak saya sudah melahirkan buku. Guru-guru saya dan saya sendiri sudah dalam 1 tahun ini ada 5 buku yang sudah terbit, dan itu luar biasa. Iya, ini memang kebiasaan menulis ini menjadi masalah kita Iya, sekarang. Kalau Ibu Fitri gimana Ibu Fitri? Iya. Pasti punya pengalaman lain berbeda dan Benar sekali. Memang kalau saya kepala sekolah penggerak, saya juga baru setahun menjalani kepala sekolah, baru diangkat Januari tahun kemarin, dan saya berproses. Alhamdulillah saya lulus di sekolah penggerak di angkatan pertama. Dan memang awalnya itu pertama memang sangat berbeda. Berbeda yang kita rasakan adalah melihat program-program yang begitu luar biasa, dan kita harus jalani itu gitu. Karena apa? Karena kita ingin menjadi benar-benar sekolah kita yang berkualitas, bukan sekolah yang biasa-biasa saja. Nah, intinya adalah bagaimana kita merekrut. Artinya merekrut bukan saja dari gurunya, bukan saja dari orang tuanya, tetapi kita harus berkolaborasi dengan masyarakat setempat. Nah, kaitannya dengan kolaborasi ini kan berarti kan bicara tentang lingkungan belajar juga ya. Nah, bagaimana Ibu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman itu dengan melibatkan masyarakat di sekitar situ? Iya. Awalnya kita harus mensosialisasikan bahwa kita adalah sekolah penggerak. Nah, program apa yang kita capai? Nah, mereka harus tahu. Tanpa sosialisasi juga mereka kan tidak akan tahu. Jadi kita panggil beberapa orang tua komite penggerak, kita buat komite penggerak orang tua penggerak, terus kita panggil masyarakat juga, beberapa masyarakat untuk berkaitan dengan sekolah penggerak kita. Jadi mensosialisasikan, memprogramkan apa yang sudah menjadi tujuan kita ke depan seperti apa dalam 3 tahun gitu, dalam 3 tahun sekolah penggerak. Ini. Misalkan ya, ini anggaplah ada individu, Ibu Fitri dengan Ibu Lulu sebagai individu, katakan sebagai guru. Kemudian di sisi yang berbeda ada program sekolah penggerak. Bisa saja orang berpikir, itu kan mungkin saja bukan program sekolah penggeraknya, tapi karena gurunya itu memang sudah hebat. Bagaimana cara kira-kira menanggapi kalau ada yang beranggapan demikian? Nah, maka berarti kan ibu-ibu ini harus bisa menunjukkan ke kita nih, ke pemirsa kepada guru penggerak, sekolah-sekolah penggerak terkait dengan paling tidak berkaitan cara berpikir sekolah penggerak. Dari mungkin kalau memang dari masyarakat atau dari orang tua memang banyak ya yang udah kenal kita memang dengan prestasi-prestasi kita, tapi tanpa ada perjuangan juga kan kita tidak mungkin akan ada jalan gitu. Jadi saya menambah artinya menambah prestasi dengan sekolah penggerak. Jadi menguatkan, jadi itu menambahkan kekuatan juga, menjual nama sekolah kita juga gitu. Nah, bukan saja dari saya karena saya merupakan guru berprestasi dan guru inspiratif yang memang sudah luar biasa, tetapi kalau kinerja kita di sekolah penggerak juga tidak teruji atau biasa-biasa saja, itu juga mengganggu. Jadi memang benar-benar harus membuktikan bahwa prestasi dengan dedikasi yang begitu luar biasa juga harus tunjukkan dengan sekolah penggerak itu. Ya, artinya ada sesuatu yang berbeda ya. Iya, harus ada. Kalau Ibu Lulu bagaimana Ibu Lulu? Kalau saya lebih
Saya dengar ada semacam ada program menarik tadi saya lihat. Apakah itu apa ngopi apa tuh? Apakah itu produk dari sekolah penggerak ini ataukah apa, kan saya lihat di sini ada ini tergerak menggerakkan menggerakkan. Nah, apa yang membuat Ibu tergerak, yang kemudian menjadi bergerak dan menggerakkan ini? Sebenarnya begini Pak, artinya semua motivasi itu harus dari diri sendiri ya. Ketika kita termotivasi dari diri sendiri, otomatis sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, kita mampu. Nah, tapi kalau motivasi itu dilahirkan oleh orang lain, mungkin bisa jadi ketika di tengah jalan kita mengalami tantangan, kita akan menyalahkan orang itu. Kenapa kamu mendorong aku harus seperti ini? Nah, kalau program ngopi sepi yang ada di kami, ngobrol pintar. Coba diulang biar ini ya, namanya itu ngopi sepi. Ngopi sepi. Maksudnya ngobrol pintar seputar pendidikan. Ngobrol pintar seputar pendidikan. Nah, ini memang menjadi dibagi ini dari ini. Jadi nah, ini memang menjadi salah satu best practice saya. Ini sebenarnya lebih menitik beratkan bagaimana kami sekolah penggerak itu bisa menguatkan sinergitas antara sekolah, keluarga dan masyarakat. Tadi Bapak tanyakan ke saya tentang lingkungan lingkungan. Tadi Bapak menanyakan bagaimana membentuk ekosistem well-being di sekolah yang bagus, yang aman, yang indah, menyenangkan. Nah, tanpa mereka kita nggak bisa. Tapi begini Pak. Mari kita coba lihat kembali. Hampir seluruh sekolah itu sudah memiliki komite. Hampir semua sekolah pasti punya paguyupan, orang bilang paguyupan ya, tapi di sekolah saya namanya orang tua penggerak kelas. Nah, bukan berarti itu mengatasi masalah tanpa masalah. Terkadang kita membuka ruang ketika transparansi itu dibuka, malah justru mereka merasa punya kuasa untuk mengoboh-oboh kita. Nah, ini yang dalam tanda kutip harus ada filternya yang kita buat. Nah, melalui ngopi sepi ini kita selalu mendiskusikan itu bahwa ada hal yang boleh dilakukan. Ada pelibatan masyarakat. Jadi pelibatan masyarakat, dan ini dijadwalkan secara periodik Pak. Jadi 2 bulan sekali. Terkadang saat ini bukan cuma kami yang menjadwalkan, tapi kadang-kadang itu dari orang tua secara insidental menginginkan itu, karena memang terkadang berkembang isu-isu yang bisa menghambat perkembangan sekolah. Nah, ada beberapa agenda yang kita jadwalkan, yang kita isi dalam kegiatan itu. Contohnya misalnya dalam ngopi sepi itu harus kita sampaikan dampak apa yang didapat dalam program sekolah, terus tantangan apa yang kita hadapi, terus bagaimana ide-ide gagasan dari orang tua itu untuk mengatasi tantangan-tantangan itu. Nah, terus yang tidak kalah pentingnya adalah mengajak mereka untuk evaluasi dan refleksi. Apa saja yang kita sudah kerjakan bersama. Terus kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, sehingga ketika kita harus jalan lagi, mereka sudah tahu apa yang mereka harus buat. Makanya ini menjadi program andalan kami juga. Luar biasa ini perlu dicontoh Bapak Ibu. Maka itulah tidak salah kalau kemudian saya hadirkan Ibu berdua ini untuk menjadi narasumber kita pada hari ini dalam hal berbagi pelatih. Saya kira Pak Ode sebagai pelatih ahli tentu saja kan seringkali berhadapan atau mendampingi sekolah-sekolah penggerak. Apakah pengalaman ini ditemukan di sana juga atau seperti apa kira-kira? Iya, terima kasih. Sebagian besar tugas pelatih ahli itu dipercayakan untuk mendampingi atau memfasilitasi. Jadi kita sedini mungkin sebenarnya di awal itu mampu menganalisis ketercapaian program yang sedang berjalan di setiap sekolah, kemudian hambatan dan tantangannya seperti apa, kemudian kendala teknis berkaitan dengan transformasi digital yang memang menjadi problem utama di adaptasi kurikulum yang baru, kurikulum merdeka. Dan sebagian besar temuan-temuan kami di lapangan memang kita butuh pendekatan yang intens dan pendampingan yang khusus, karena
tidak semua teman-teman kita yang ada di sekolah penggerak, utamanya para guru, mampu beradaptasi dengan cepat dengan perubahan teknologi terutama. Di samping itu memang budaya ini kan baru dan menjadi shock culture, sesuatu yang tiba-tiba, tapi memang harus kita terus-menerus dampingi dan tidak harus bosan-bosan, karena banyak tantangan di sekolah penggerak itu yang memang kita tidak bisa menuntaskan dalam waktu singkat. Ya. Dan ini kalau butuh... boleh tahu Pak Ode ini mendampingi sekolah yang di mana Oh saja? yes, kebetulan saya dipercayakan ke SMA tingkat SMA Di dan Kota Ambon. di Kota Ambon dan juga di SLB Batu Merah. Oh, tapi Jadi, di wilayah Ambon. di ya? wilayah Kota Iya. Ambon. Jadi ya. Ini tadi sempat menyinggung masalah implementasi kurikulum Merdeka. Jadi lagi-lagi ini perlu saya sampaikan, kalau menyebut implementasi kurikulum Merdeka itu tidak boleh singkat, tidak boleh singkat IKM, karena kalau disingkat IKM nanti seperti industri kecil menengah, bisa jadi. Nah, ini buat bapak ibu guru, kepala sekolah penggerak ya, ini sekedar ini. Lalu kemudian begini, ini masih dalam kaitannya dengan implementasi kurikulum Merdeka ini kan. Sampai hari ini tadi kita barusan selesai hari Rabu biasanya dan PMO. Sejauh ini Maluku sudah 97% yang login, yang login. Nah, tapi yang baru memulai belajar secara mandiri ini masih, tapi udah lumayan lah, sudah ini. Nah, yang menarik adalah ternyata persentase yang tadi yang jalur mandiri 97% itu tidak berkorelasi dengan capaian sekolah penggerak. Karena nampaknya sekolah penggerak kita yang angkatan 1, angkatan 2 ini persentase yang login pun dan yang belajar itu masih cukup rendah. Nah, di sekolah Ibu, misalkan di sekolah Ibu Fitri, gimana pengalamannya? Apakah semua guru kita di sana sudah menerapkan itu, dan misalkan ya, apakah sudah memanfaatkan PMM-nya, terus asesmen awalnya seperti apa? Mungkin boleh berbagi ke Bapak Ibu gitu. Iya, benar sekali. Kalau PMM itu memang kita setelah launching itu kita langsung mengakses dan kita melihat beberapa fitur. Memang ada perubahan ya, ada perubahan fitur. Yang pertama itu yang hanya beberapa fitur saja, tapi yang kedua ini memang dia sangat lengkap sekali. Dan itu sudah berproses juga, saya sudah menerapkan juga kepada, saya memanggil ahlinya juga di sini, narasumbernya ada, dan saya juga sambil belajar dan melatih guru-guru juga yang kita sudah berproses, sangat membantu sekali dan sudah jalani semuanya ya, kan begini, mulai dari indikasi bahwa di sekolah Ibu itu sudah benar-benar menerapkan kurikulum Merdeka itu diawali dengan asesmen diagnostik atau awal itu ya, asesmen awal. Nah, kemudian nanti baru cerita pembelajaran berdiferensiasi dan segala macamnya. Ketika dilakukan dan kemudian berproses dalam pembelajaran itu, apa yang Ibu rasakan? Pasti ada perbedaan, perbedaan antara kita menggunakan asesmen diagnosis dan tidak. Karena di dalam asesmen diagnostik yang sekarang memang sudah marak-maraknya, karena kita sudah berpusat kepada siswa. Karena di situ kan melihat beberapa ada tiga tahapan yang memang harus dilihat, mulai dari dia punya gaya belajarnya, terus bakat minat, kesiapan siswanya seperti apa. Jadi di awal proses itu kalau memang sudah diterapkan, otomatis di dalam proses dan sampai di formatif dan asesmen sumatifnya itu fine-fine saja. Jadi intinya adalah mendiagnosa awal dulu. Katakan begini ya, ketika memanfaatkan PMM itu ya, platform Merdeka Mengajar ini ya, kan mulai dari login, kemudian memulai belajar secara mandiri dan menyelesaikan topik-topik itu. Pada topik mana yang Ibu rasakan itu cukup menantang, atau barangkali mungkin nanti bisa jadi pengalaman sekolah-sekolah yang kebetulan memilih jalur mandiri? Benar. Sebenarnya semua fitur yang ada di dalam itu semua bermanfaat sekali. Iya, karena di dalamnya itu memang merupakan kekuatan kita sih sebenarnya. Kalau memang kita tidak membukanya, otomatis kita tidak tahu apa-apa dan wawasan kita pasti tertutup. Nah, yang pertama itu adalah bukti karya juga. Bukti karya artinya di situ semua hasil karya kita, ya, kepala sekolah,
di situ terus ada juga guru. Nah, di situ harus ditampilkan dan sudah sangat banyak sekali saya sudah mengarahkan semua guru juga untuk membuat. Dan yang terakhir itu ada asesmen. Nah, asesmen itu kan bagus juga, kita bisa buat kelas. Saya sudah melatih juga untuk guru-guru dan mereka sudah mencoba. Terus yang terakhir yang perangkat ajar. Nah, di situ kan membantu, sangat membantu. Kenapa? Karena bisa mengakses ATM, artinya apa? ATM itu ambil, tiru dan modifikasi. Artinya itu menjadikan referensi buat mereka, kekuatan mereka juga intinya. Dan di situ ada fitur yang webinar untuk pelatihan untuk diri sendiri juga. Di situ nanti kalau kita selesai itu pasti ada sertifikatnya. Nah, di situ menguntungkan guru-guru juga. Jadi semuanya sih bagus. Ada kalau banyak menurut fasilitas ya sangat untuk belajar membantu. Sangat untuk membantu belajar sekali. mandiri. Gitu. Ya. Kalau Ibu Lulu bagaimana Ibu Lulu? Kalau tentang PNM. Ya, berkaitan dengan begini. Ini kan tadi sudah jelas lah saya pikir sama strategi Ibu sebagai kepala sekolah penggerak untuk meyakinkan guru-guru kita ini yang mungkin saja masih ragu atau merasa kesulitan tentang kurikulum merdeka ya. Ini mungkin sekaligus nyerempet bagaimana kalau kemudian guru-guru kita ini atau mungkin juga siswa yang secara teknologi mungkin perhatian masih ini. Bagaimana? Gini Pak ya, kalau berbicara tentang kurikulum merdeka berbicara tentang sesuatu yang baru. Ya. Nah, itu perlu adaptasi, ya kan? Dan adaptasi itu tidak selamanya langsung, pasti akan ada kendala, pasti akan ada benturan-benturan. Terutama ketika orang itu sudah nyaman dengan sebuah yang mereka lakukan lah, ya. Nah, ini yang memang kita harus lakukan adalah sebagai pemimpin kita harus mendampingi mereka dalam bentuk coaching terus-menerus. Tadi pagi juga saya baru mengcoaching 2 orang guru. Bahkan di sekolah saya sendiri Pak mengalami perubahan dalam sistem pembelajarannya itu semester 1 dengan semester 2 itu berbeda. Karena ketika semester 1 kita membuat jadwal itu reguler, itu ternyata benturannya begitu banyak karena Bapak bayangkan, sekolah saya hanya 4 ruang tapi 12 rombel. 4 ruang, 12 rombel, kurang 7 orang guru. Nah, ketika kita menjadi hambatan itu. Iya, hambatan. Jadi ketika kita melaksanakan yang reguler itu Pak, benturan guru satu, guru dengan yang lain, terus ruangannya ngaturnya dalam tanda kutip susah banget kan ruangannya. Dan memang ini begini. Sekolah penggerak ini kan mengusung istilah transformasi, bukan reformasi kan. Kalau transformasi kan tidak mementingkan input, Nah, sekarang gini prosesnya. Pak. Nah, sekarang jadi untuk menjawab tantangan itu, saya mendesain yang baru dengan sistem blok mata pelajaran. Jadi kita hitung beban belajarnya dalam 1 tahun, lalu kita bagi dalam 2 semester. Setelah itu kita bagi dalam jam belajar dalam 1 hari, sehingga misalnya kayak agama hanya dapat 9 jam di kelas 1 misalnya. Nah 9 jam itu hanya 9 hari. 9 hari itu dia khusus belajar agama nih. Nah nanti setelah selesai agama sampai sumatifnya, tapi kita tetap didasarkan pada hasil asesmen ya. Lah iya, pastilah. Itu kan kita dari diagnosis sampai formatif sampai pokoknya namanya asesmen diagnosis. Baik kognitif non kognitif harus diawali pertama. MPLS, selesai MPLS langsung itu asesmen 1 minggu kalau perlu. Memang ini sepertinya perlu ada sesi berikut ini ya. Kita hadirkan Ibu berdua ini untuk berbagi cara melakukan asesmen. Memang sekarang kendala kita ini, kendala Bapak Ibu guru kita, sekolah-sekolah terutama yang dengan hebat, dengan yakinnya memberanikan diri untuk memilih jalur mandiri itu. Ini mungkin salah satu yang harus diketahui banyak adalah tadi. Mudah-mudahan nanti ada waktu lagi ya. Tapi Pak ini nampak luar biasa dari Bapak. Saya mau nangkap bahwa begini, memang dalam keberhasilan sekolah penggerak ini sangat bergantung kepada kepemimpinan, kepemimpinan di kepala sekolahnya. Nah, pengalaman Pak pelatih ahli bagaimana? Artinya menyiapkan ini meyakinkan kepala sekolah paling tidak lah. Terima kasih Pak. Jadi yang jelas kepala sekolah pun sebagai sebutannya aktor Pak. Di program sekolah penggerak ini tidak sendiri sebenarnya. Dia kolaborasinya ini kan tidak semata-mata hanya kepala sekolah, tetapi harus membangun kemitraan, kolaborasi dengan pengawas, kemudian orang tua, kemudian siswa, kemudian lingkungan, dan di sekolah itu
mereka sudah saling mengetahui lah karena sudah dilatih, karena dia sebelum mengambil langkah dan kebijakan dia harus bisa mengasesmen aset ya, pendekatan berbasis aset. Jadi ada aset biotik dan abiotik. Jadi seluruh potensi apa yang ada di sekitar lingkungan sekolah itu adalah merupakan kekayaan tersendiri sebenarnya yang harus diberdayakan. Dan disitulah sebenarnya kalau dilihat, kita pernah workshop juga di pendalaman di beberapa lokakarya, ternyata kepala-kepala sekolah yang kebanyakan hadirin baru tersadar ternyata itu mereka punya potensi yang luar biasa ketika di breakdown gitu, dibuka-bukaan bahwa ternyata nih kita sebenarnya punya kekayaan yang belum dikelola dengan baik. Misalnya orang tua yang alumni, kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang sebenarnya dengan pendekatan personal saja bisa membangun sekolah tanpa harus bergantung kepada dana operasional yang memang terbatas gitu. Jadi yang jelas 4 kompetensi itu Pak yang harus dimiliki ya. Jadi membangun interaksi komunikasi, kolaborasi, kemudian membangun kreativitas dan juga problem solving. Itu yang cerita problem solving ini nih. Jadi mungkin saya menambahkan di PAUD ini ya kan. Tadi kan saya bilang saya hanya punya 4 ruang belajar dengan 12 rombel. Nah, saya pendekatannya berbasis aset. Pada akhirnya blok agama itu saya arahkan ke masjid. Kebetulan ada 100 meter itu ada masjid kita. Nah, jadi blok agama itu 2 rombel. Itu langsung masuk di masjid Pak, sehingga mengurangi 2 ruang belajar kan. Nah, terus blok olahraga kita arahkan ke lapangan Galunggung kan, kita dekat. Nah, sehingga menambah 2 ruang kelas lagi. Terus ada perpustakaan yang kita optimalkan untuk proyek-proyek perpustakaan sekolah, ada perpustakaan desa. Nah, sehingga meskipun kita cuma punya 12 ruang kelas, tapi sudah seperti 12 ruang kelas. Jadi ibaratnya 12 rombel sudah terwadah itu. Nah, jadi ini nih. Tadi menarik bicara katanya problem solving tadi, kemudian bicara aset. Ini kan sering kali, makanya saya kemarin di beberapa waktu lalu ketika ketemu saya bilang keterbatasan itu hendaknya jangan jadi halangan. Dan itu sekali. Itu adalah tantangan yang harus dilewati. Betul sekali. Ya. Nah, maka tadi terjawab bahwa sebetulnya kekurangan atau keterbatasan itu pasti harus ada solusinya. Iya, benar sekali. Harus ada solusinya kan? Dan itu tugas kepala sekolah. Iya, benar. Tugas kepala sekolah. Itu sudah saya buktikan juga. Nah, buktinya yaitu aset-aset pertama itu sekolah penggerak kita waktu pertama 2 bulan waktu saya jadi kepala sekolah, saya mendirikan musola. Nah, itu bantuan dari alumni-alumni sekolah itu. Jadi itu mayoritas benar-benar murni dari bantuan dari luar. Nah, ini artinya memang itu bisa terjadi ketika sudah berhasil meyakinkan orang tua. Benar sekali. Jadi pelibatan diri orang tua itu akan semakin nyata, baik kira-kira gitu dalam hal meningkatkan kualitas sarana prasarana di sekolah. Kalau kepala sekolah sudah berhasil meyakinkan masyarakat, terutama orang tua ya, saya kira saya sepakat itu. Nah, ini masih baik, ini luar biasa ya. Terima kasih, ini sudah cukup berbagi karena itu cukup mengganggu kaitannya utamanya dengan IKM yang jalur mandiri. Selalu alasan kita yang selalu muncul adalah alasan-alasan klasik, bukan klasik tapi memang walaupun itu nyata, ada keterbatasan terkait IT, terkait sarana prasarana. Tapi kalau kita ingin maju sebetulnya ini tantangan bagi setiap kepala sekolah yang ada di luar sana, gitu ya, yang dimanapun Anda berada, Bapak Ibu kepala sekolah hebat ya. Nyata telah dipraktekkan oleh 2 ibu guru kita yang hebat ini bahwa semua keterbatasan itu harusnya kita jadikan tantangan yang harus dilewati, bukan merupakan halangan yang kemudian kita tidak berani untuk melangkah lebih jauh. Saya kira begitu. Terima kasih Ibu berdua. Nanti kita akan hadirkan lagi Bapak pelatih ahli ini. Sangat luar biasa, pertemuan yang singkat tapi cukup berguna kira-kira. Saya kira mudah-mudahan ini bisa diambil yang baik-baiknya dari mereka bertiga ini oleh Bapak Ibu kepala sekolah hebat, Bapak Ibu guru hebat ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat, bahagia selalu.
ketemu lagi di channel BGP akan datang. Oke. Siap, mantap. Dan